Oke teman-teman semua, alhamdulillah nih kali ini kami menghadiri undangan dari Presma Al-Wafa ya, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Sekarang nih bersama wakil saya, Bang Ihsan, kita bakal menghadiri acara seminar yang akan didatangkan oleh siapa, Bang? Sherly Anapita. Ya, seminar sekarang akan didatangkan oleh seorang motivator, public figure, Sherly Anapita. Ya, tentunya semua orang banyak yang tahu tentang beliau ya. Beliau adalah seorang motivator wanita Islamik ya, yang sangat luar biasa. Nanti jangan lupa dilihat sampai habis videonya. Di sini akan kami share tentang dokumentasi acara tersebut. Oke, sekian, terima kasih. Top. Kak Sherly, dipersilakan Kak. Baik, terima kasih sebelumnya. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Saya izin menyapa kita semua terlebih dahulu yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:24 teman-teman. Masih semangat nggak? Biasanya nih weekend kalau jam segini kita sama-sama tahu biasa anak muda senangnya ngapain. Untuk nanti jawab, dibantu jawab. Terima kasih. Dan teman-teman mau hadir di sini, saya mendapat informasi dari siang. Saya pikir ini adalah bukti bahwa teman-teman adalah anak muda di atas rata-rata. Tepuk tangan dulu teman-teman. Semoga masih semangat dan mungkin saya membuktikan ini sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Senang sekali saya bisa hadir dalam kegiatan diskusi kita di sore yang berbahagia ini. Dalam perjalanan ke sini teman-teman, saya menulis sedikit pantun untuk kita yang hadir di sini. Saya izin bacakan boleh? Semoga cocok. Sarapan pagi memakan nasi, hasil menanam para petani. Sungguh bahagia saya bisa hadir di sini, bertemu teman-teman yang menginspirasi. Teman-teman ada satu lagi, boleh? Ini mah kasarnya dikasih hati hingga jantung. Sungguh luas negeri Indonesia, terbentang dari ujung Aceh sampai Papua. Kita semua wajib maju dan berdaya, membanggakan orang tua, menjayakan di Indonesia. Kita kasih apresiasi dulu ya teman-teman. Aspirasi kita semua hari ini, termasuk sampai sore ini untuk bisa berdiskusi. Yang paling pentingnya bukan kurang lebih 1 jam ke depan. Yang justru paling penting adalah, atau yang dari pagi sudah dari jam 2, yang justru paling penting adalah selesai acara ini, terus kita mau ngapain? So what's next? Kira-kira hal konkret dan nyata apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk itu, dengan segala kerendahan, saya mohon izin sekali, mungkin pertemuan kita cuma 60 menit ke depan atau 90 menit ke depan teman-teman. Tapi semoga pertemuan kita menjadi pemantik awal untuk kita berani mempertanyakan beberapa hal yang nanti izin saya sampaikan menjadi evaluasi seri. Kalau boleh saya ulang 10-13 tahun yang lalu saat saya berada di fase teman-teman. Salam hormat, saya izin mempercepat. Kami mohon izin kepada yang besar tak menyebutkan gelarnya secara lengkap, kepada guru kami tentu dengan ilmunya, kepada ustaz-ustazah yang berhadir di sini tentu dengan berkalamullah dan berkitab Allahnya, kepada senior-senior kami tentu dengan pengalamannya. Tapi yang jelas teman-teman, kita semua yang masih punya jiwa muda, ini tentu dengan semangatnya. Terakhir saya cek otak, masih semangat nggak? Semoga ya. Baik teman-teman, menarik sekali tadi ketika disampaikan tentang sedikit pengantar bahwa kita berada di era yang sekarang semuanya serba cepat. Tadi Pak Rektor juga menyebutkan sedikit tentang kurang lebih kira-kira tantangan apa yang akan kita hadapi di depan. Untuk itu, karena salamnya tadi gimana Kak? Salam
Pemuda Indonesia, terus kita jawab bangkit, bangkit, jaga. Saya coba ya. Saya coba ya teman-teman. Pemuda Indonesia, bangkit, bangkit, jaga. Tepuk tangan untuk kita semua. Nih, saya mulai dari yel-yel atau jawaban kita hari ini teman-teman. Siapa di antara kita yang hadir di ruangan ini yang sudah tidak merasa muda lagi? Kalian yang dalam diri sendiri, yang di depan nggak termasuk paksa. Gak ada yang mengangkat tangan. Wah keren, tepuk tangan dulu dong. Kenapa? Saya kalau turun ke bawah aman nggak? Aman ya? Nanti saya lihat sambil turun ke bawah, ini aman ya? Kenapa saya mulai dengan pertanyaan ini teman-teman? Karena ternyata saat kita bicara tentang muda, kita bukan lagi bicara tentang usia. Terlalu ketinggalan zaman saat kita bicara tentang muda hanya tentang hitungan angka. Saat kita bicara tentang muda, ternyata kita bicara tentang dua hal paling fundamental dalam hidup. Pertama adalah ini, kedua adalah ini. Cara kita berpikir dan pilihan-pilihan sikap yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita akan tua setua keputusasaan kita pun akan muda semudah harapan kita melihat masa depan. Saat kita bicara tentang muda, otomatis kita bicara tentang masa depan, benar nggak? Anak muda nggak bisa nawarin masa lalu teman-teman. Dari masa lalu kita belajar, ambil hikmah, ambil pelajaran, ambil ibrohnya untuk mempersiapkan masa depan kita. Artinya overthinking terhadap masa depan itu ternyata bukan bagian dari apa yang harusnya kita lakukan hari-hari ini. Justru fokus pada apa yang kita lakukan sekarang untuk mendesain masa depan. Sehingga wajar dan sangat masuk akal ketika orang bijak menyebutkan pengen melihat masa depan satu bangsa, cek karakter anak mudanya. Kita pengen menghancurkan masa depan satu bangsa, hal pertama yang harus dihancurkan adalah karakter anak mudanya. And then vice versa, demikian juga sebaliknya. Kita pengen memperbaiki masa depan satu bangsa, maka hal pertama yang harus diperbaiki adalah karakter anak mudanya. Karena ternyata yang di-create oleh anak muda adalah masa depan. Dan poin ketiga dari pertanyaan tadi adalah ternyata saat bicara muda, ini bukan baru viral 2-3 tahun yang lalu. Bukan baru FYP, punten saya ngeliat sambil jalan dekat. Bahkan minimal dari 1400 tahun yang lalu. Baik dari timur maupun dari barat sama. Kalau dari timur kita mengenal istilah yang sudah sangat masyhur, yang kurang lebih menyebutkan syubhanul yaum rijalullah, rijal yaum imanullah. Dari barat juga sama, para filsufnya menyebutkan the youth of today are the leaders of tomorrow. Artinya mah kurang lebih sama teman-teman. Kita yang muda hari ini dengan semua kekurangan dan keterbatasan kita, ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Amin. Ini bilang amin gak bermaksud apa-apa loh ya. Nanti dikait-kaitkan, saya jadi khawatir. Gak ada bermaksud apa-apa. Tapi Kak Selly, ngapain sih kita membahas tentang pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan? Klise banget Kak, mending kita bahas hari ini aja. Ini sudah akhir November. Dalam hitungan kurang lebih 30-an hari ke depan kita akan masuk ke tahun 2024. Mending kita bahas itu aja, dengan semua proyeksi dan prediksi yang sama-sama bisa kita lihat dan baca. Teman-teman, bukankah di partikel terkecil seperti yang tadi Bapak Rektor kita sampaikan, partikel terkecilnya kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Benar ya? Kita adalah yang paling bertanggung jawab untuk setiap keputusan dan pilihan-pilihan sikap yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, tadi sudah dibantu dijawab. Malcolm X, seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat, berkulit hitam teman-teman tanpa bermaksud apa-apa, dikucilkan saat ia hidup, sudah berulang kali keluar masuk penjara sampai akhirnya dia memeluk agama Islam. Salah satu nilai yang dia perjuangkan dalam hidup adalah keadilan. Persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika Serikat sampai itu jadi undang-undang. Dan sudah banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama Amerika Serikat berkulit hitam sebelum Presiden Obama, maka secara social influence, kemampuannya untuk mempengaruhi orang di abad setelah abad ke-19, maka orangnya adalah Malcolm X. Yang menurut World Economic Forum, social influence ini adalah satu dari 10 skill set yang dibutuhkan minimal sampai 2030, eranya kita nanti. Nah, Malcolm X pernah bilang kurang lebih begini teman-teman, the future, masa depan, belongs to those who prepare for it today. Masa depan adalah milik mereka untuk yang mau mempersiapkan hari ini. Bicara tentang masa depan, bicara tentang persiapan, kita mau udah gak bahas lagi teman-teman. Kita laki-laki atau perempuan,
kita lahirnya di mana, kita berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga seperti apa. Kita adalah generasi yang sering disebut-sebut sebagai generasi COVID-19, benar nggak? Kita tidak sedang membahas itu, dan ternyata Malcolm X juga tidak sedang dalam konteks membahas itu. Bicara tentang masa depan, maka kita semua anak muda selama berani melakukan persiapan dan berdamai dengan 4 hal. Pertama adalah secara cepat, kita mau bekerja keras, teman-teman. Easy come, easy go. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa sekarang kita hidup di era yang semuanya serba cepat. One click, we can connect to 1,000 of people. One click, we can share and get 1,000 of information. Badan boleh ada di sini, tapi karya kita bisa mendunia. Yang boleh jadi, ini belum terjadi di 20 atau 30 tahun yang lalu. Nah, saya kembali dulu, tapi ketika hal itu cepat sekali untuk bisa kita dapat, silakan teman-teman mau concernnya dalam bidang apa? Pendidikan, skill, entrepreneur, finansial, silakan teman-teman mau mengambil kontribusi dalam hal apa. Tapi ketika itu cepat kita dapatkan, hold on, tahan dulu teman-teman, ternyata itu juga akan cepat kita lepaskan. Untuk itu yang mahal itu ternyata adalah proses yang habis ini akan coba sama-sama kita bongkar. Saya izin lanjut dulu mengingat waktu. Yang kedua adalah ini eranya kita kerja cepat, teman-teman. Cepat kepikiran, kalau itu baik, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan, ayo cepat kita eksekusi. Gagal gak ada masalah, salah kalau masih dalam hal batas yang tadi, baik, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan, gak ada masalah. Justru gagal dan salah itu tanda bahwa kita berjuang, teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk kita yang pernah gagal. Sekalipun pernah gagal, banyak gagalnya. Untuk itu gagal itu adalah bagian dari proses kita berjuang. Orang yang gak pernah gagal dalam hidupnya itu tanda bahwa dia gak pernah berjuang atau memperjuangkan sesuatu dalam hidupnya. Jadi balik dulu, cepat kita kepikiran ide misalnya, cepat kita eksekusi. Kalaupun salah, cepat kita evaluasi, cepat kita ketemu pathway kita ada di mana ya. Ratusan pasang mata kita yang hadir di ruangan ini, saya yakin 10-15 tahun ke depan ini pathway-nya beda-beda. Ada yang mengambil dari jalur pendidikan, ada yang mengambil dari jalur ekonomi, ada yang mungkin masuk ke sistem pemerintahan, ada yang mungkin berjuangnya lewat luar, di luar sistem pemerintahan, ada yang mungkin masuknya nanti lewat kreativitas, ada yang nanti yang masuknya lewat media. Silakan, yang harus ini akan sama-sama kita bahas. Tapi yang jelas, cepat kita melakukan dan eksekusi apa yang menjadi ide kita. Cepat kita tahu ini layak atau enggak ya diperjuangkan. Yang ketiga, saya masuk dulu. Yang ketiga adalah ini waktunya kita berkolaborasi, teman-teman. Atau bahasa lainnya adalah kerjasama. Dan ternyata 78 tahun sudah negeri ini merdeka. Dari awal slogan kita udah jelas, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Sekarang kita disibukkan dengan perbedaannya, justru lupa dengan satu statement yang paling penting di belakangnya, teman-teman. Menunggal Ika, bersatunya. Dengan kata lain, karena waktu yang sangat terbatas, kalau ada hal yang paling kita rindukan sekarang sebagai sesama anak bangsa, apalagi kalau kita mau perluas skalanya sebagai sesama pemeluk agama Islam, maka ini adalah persatuan. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Nanti kalau misalnya kita ada waktu, saya sangat terbuka untuk kita berdiskusi tentang apa yang terjadi. Misalnya tadi yang viral teman-teman bilang tentang Israel dan Palestina. Yang paling dirindukan dari kasus itu adalah persatuan. Saya izin lanjut dulu, dan yang keempat sekaligus terakhir adalah kita berani berdamai dengan kerja tuntas. Mari selesaikan apa yang sudah kita mulai, teman-teman. Karena ternyata kata orang tua kita, pekerjaan paling baik adalah pekerjaan yang diselesaikan. Dan tantangan terbesar menyelesaikan pekerjaan apa? Konsisten, benar nggak? Teman-teman, without commitment we never start, but without consistency we never finish. Tanpa komitmen kita nggak akan pernah memulai, tapi ternyata tanpa konsisten kita nggak akan pernah selesai dengan apa yang kita mulai. Untuk kita yang sudah memulai jalur yang sudah kita ambil, semoga kita konsisten sampai akhir, teman-teman. Karena itu tanda kita adalah manusia-manusia. Kita adalah anak-anak muda yang bertanggung jawab dengan pilihan sikap kita. Ketika kita mampu berdamai dengan 4 hal tadi dan bersiap dari sekarang, maka sebetulnya kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Critical question, pertanyaan penting pertama adalah, terus kita harus mulai dari mana, Kak? Saya kan gitu ya? Teman-teman, menarik. Karena ternyata hukum alam menyebutkan kesempatan itu jauh lebih sering datang dan hinggap kepada mereka yang bersiap. Siap ilmunya, siap skillnya, siap networksnya, silakan, siap pengalamannya. Teman-teman membutuhkan misalnya jejaring, siap jejaringnya,
Teman-teman membutuhkan apa misalnya untuk 10 tahun ke depan? Bahasa, siap bahasanya, dan seterusnya. Dan yang kita masyarakat Indonesia, teman-teman harus diakui ini belum tentu cocok dibawa ke Eropa. Eropa belum tentu cocok dibawa ke Amerika, Amerika ke Jepang, Jepang ke Australia, dan seterusnya. Kita harus akui bahwa kita manusia hidup penuh dengan aturan. Justru aturan itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, kayak gimana pun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving, keep learning, keep doing, keep growing. Nggak bisa pakai cara A, kita pakai cara B. Nggak bisa pakai cara C, kita coba pakai cara X. Nggak bisa pakai cara X, pakai cara Z. Nggak bisa juga pakai cara Z, masih ada 20 cara lain sampai huruf selanjutnya. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif, teman-teman. Dan menariknya hanya akan ada dua hal yang terjadi pada manusia jenis ini. Pertama, perubahan. Kedua, pembaharuan, minimal untuk dirinya sendiri. Dan menarik, saya highlight tadi perkataan Bapak Rektor, bahwa tidak akan diubah nasib satu kaum sebelum diupayakan oleh kaum itu sendiri. Bicara tentang kaum, bicara tentang peradaban, maka partikel terkecilnya adalah kita manusianya. Benar nggak? Saya teringat dengan perkataan salah seorang mantan Perdana Menteri perempuan pertama Inggris. Ada yang ingat? Ada. Margaret Thatcher. Saya mendapatkan kalimat ini di usia 14 tahun dan mengubah cara saya berpikir, teman-teman, saat itu. Minimal untuk bagaimana saya melihat cita-cita saya kala itu ya. Katanya kurang lebih begini, watch your thought, so they become your words. Watch your words, so they become your actions. Watch your actions, so they become your habits. Watch your habits, so they become your character. Watch your character, so they become your destiny. In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata, menjadi apa yang kita diskusikan. Baik offline maupun online, sama. Karena ternyata data menunjukkan 8-13 jam waktu kita anak muda di hari-hari ini, habisnya adalah di internet. Saya lanjut dulu, perhatikan apa yang kita ucapkan, omongin, kalau online berarti viral, FYP, dan seterusnya. Karena dia akan keluar menjadi action, tindakan, pilihan sikap. Aneh rasanya kok bisa anak SD melakukan tindakan asusila itu di luar nalar. Pertanyaan kuncinya adalah kira-kira apa yang dilihat, ditonton, dibaca, dan disaksikan, entah itu di rumah, entah itu di online. Karena otomatis inspirasi itu akan masuk, teman-teman. Dengan kata lain, action tindakan kita sekalipun itu kecil, procrastination, menunda-nunda sesuatu akan masih ada besok, atau kita lakukan sekarang juga, memutuskan untuk leleh berlebihan, atau malas sih Kak Sally, tapi tetap kita coba lakukan, karena ketika diulang-ulang, dia bakal jadi kebiasaan, dia bakal jadi habit, dia bakal jadi behavior, teman-teman. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, terbuka lagi. Karena dia bakal jadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah kurang lebihnya realitas sosial yang akan terjadi ke depan. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian kurang lebihnya realitas sosial yang akan terjadi ke depan. Sehingga wajar ketika Hiroshima dan Nagasaki luluh lantah kala itu, teman-teman ingat gak profesi yang paling dicari oleh Kaisar Jepang? Guru. Kenapa guru? Satu orang mungkin? Yang mampu membangun bangsa. Yang mampu membangun bangsa. Karena satu guru bisa membangkitkan banyak orang. Satu guru bisa membangkitkan banyak